Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang dimuliakan Allah, yang diberkahi rahmat Allah Subhanahu wa taala, para alim, para pecinta firman dan asma Allah, para pelanjut risalah Rasulullah SAW. Puji syukur, alhamdulillah masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sisa umur ini kita masih dikaruniai Allah termasuk bagian dari orang-orang yang cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mencintaiku maka bersasat yang mencintai Allah, dan barang siapa yang mencintai Al-Quran dia juga bersasat mencintai Allah, dan barang siapa yang selalu hidupnya senantiasa bersama dengan Allah, dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan datang bersamanya di yaumil qiyamati syafi'an bagi ashabi, akan memberikan pertolongan sebab cintanya kita kepada Al-Quran dan kepada Allah. Mudah-mudahan di sepanjang hidup kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam thalabul ilmi, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sedikit fadilah yang harus saya sampaikan tentang ilmu itu. Bedanya orang yang menuntut ilmu dengan yang tidak dalam hal Al-Quran itu jelas kelihatan. Kalau di dalam kaidah-kaidah yang lain mungkin ada tetapi tidak kelihatan, tapi Al-Quran jelas. Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, orang yang belajar Al-Quran itu walaupun salah dalam pengucapannya, tapi dia dalam konteks belajar, maka satu huruf itu berpahala 2 kebaikan. Salah itu masih dapat 2 pahala kebaikan sebab fadilahnya adalah belajar. Jadi kenapa saya sampaikan? Seandainya, ini contoh kecil, kita belum bisa secara fasih membaca Al-Quran, terutama di surah Al-Fatihah, padahal Fatihah itu adalah salah satu rukun di dalam sholat. Maka kalau kita merujuk kepada hadis Rasul, la sholataka liman lam fatihataka, tidak dikatakan sholat seseorang apabila Fatihahnya rusak, tidak sesuai kaidahnya. Tetapi beda dengan orang yang belajar. Orang yang belajar, jenengan ini belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, sehingga nama belajarnya pun tahsinul Quran, memperbaiki, membagus-baguskan bacaan Al-Quran, tapi belum nyampai kepada yang kita tuju, maka perjalanan kita menuju yang kita sampai ini sudah termasuk amalan thalabul ilmi. Jenengan belajarnya seminggu sekali ketemu saya, tetapi di luar ketemu saya, jenengan pasti mengingat-ingat tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama. Itu namanya jenengan belajar. Maka niatkan belajar ini, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai mati. Niatkan itu belajar. Kenapa? Konteks belajar itu ternyata fadilahnya luar biasa di hadapan Allah. Satu, orang yang berniat belajar itu kesalahannya tetap dianggap pahala. 2, orang yang belajar itu tatkala dia wafat di tengah-tengah pendidikannya, di tengah-tengah tolabnya, maka wafatnya dianggap syahid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling besar, ini fadilahnya besar sekali. Maka ini sekedar motivasi untuk kita semua, bahwa jangan kita ini patah arah, jangan sampai kita ini kecil hati. Al-Quran itu coba kita lihat itu di
surah Al-Isra. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Qur'an itu petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk. Di situ hiya aqwam. Keterangannya di situ. Yang menunjukkan kata yang tidak ada lagi yang membandingi keabsahannya, kelurusannya, kebenarannya kecuali Al-Quran. Dan kita sebagai orang beriman harus meyakini hal itu. Maka alhamdulillah sepanjang perjalanan tahsinul Quran yang hampir 1 tahun ini, alhamdulillah istiqomah semua. Urusan bisa saya sampaikan kembali lagi. Yang penting ada usaha dan usaha. Insya Allah kata Rasulullah, manjada wajah, manjada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah hasil. Hasilnya di mana? Wallahu alam. Allah itu akan menunjukkan hasilnya masing-masing kepada kita. Tidak mesti harus semuanya menjadi qori bagus, menjadi imam semua. Tidak. Nanti hasilnya masing-masing. Ada yang dinakdir oleh Allah, hasilnya ternyata bagus, bisa jadi imam untuk bacaannya. Ada yang nggak jadi imam, bacaannya seperti biasa tapi kaidahnya sudah benar, nanti diangkat oleh Allah derajatnya. Derajat itu bukan hanya kita jadi pangkat, jadi enggak. Fadilahnya Al-Quran, semakin cinta kepada Al-Quran itu sudah termaktub diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pecinta Al-Quran. Yang kedua, akan ditambah sabarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk rahmat dan berkahnya Allah sebab Al-Quran. Tidak ada matinya kita belajar Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita, keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab cinta kita kepada Allah melalui kitabullah Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita buka bersama dengan membaca suratul Fatihah, melancarkan bacaan kita kembali dengan surah-surah pendek yang kita pelajari bersama. Baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari saya baca dan diikuti surah At-Takwir. Inkitor sudah nih? Belum. Inkitor sekarang nih? Oke. Inkitor surah yang ke-80, yang ke 82. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samaa'u faqarat. Idas samaa'u faqarat. Wa idzal kawakibu intatharat. Wa idzal kawakibu intatharat. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat
أخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين ثم أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut surat ini, satu persatu kita urai. Idas sama Wajib ya, itu mad wajib untuk samanya. Kalau idasnya itu namanya idgham syamsiyah. Kita sudah pernah sampaikan setelah al-ta'rif ada huruf bertasdid idgham syamsiyah. Kalau tidak bertasdid berarti idhar qamariyah seperti wa idal ka itu idhar qamariyah. Kawakibu wa matobihi kawakibun ta ifa wa idalji idhar qamariyah wa idal biha matobi itu satu ayunan fujirat wa idal kubu matobi mu'sirat dan seterusnya. Nah, tahsin ini yang kita baca secara global ini sifatnya umum, dan belum tertasih. Nanti yang ingin ditasih secara detailnya, monggo silahkan mentahsin dirinya sendiri
dengan mengajukan kepada saya, Pak Ustaz, saya kepingin tahsin untuk surat ini, dan itu nanti cara saya untuk mengontrolnya, untuk menilainya, dan untuk memberikan arahannya itu nanti lebih kepada spesifikasinya detail, tidak secara umum. Kalau secara umum itu ya sudah, yang penting bisa jalan, yang penting sudah mendekati. Seandainya persentase itu dari 100% dapat ada 60, 70 sudah jalan saja. Tapi kalau sudah tertasar dengan baik, itu harus 99%. Itu siap ya? Nah, nanti insya Allah malam hari ini saya akan mencoba diawali dengan surah Al-Fatihah. Karena tujuan saya kenapa? Tujuan saya satu, supaya minimal sholat kita terjaga dengan Fatihah yang sudah berkenaan dengan kaidahnya dan sudah sesuai dengan kaidah tajwidnya menurut paham yang kita ikuti, sesuai dengan sanad keilmuan yang saya dapati. Insya Allah saya pertanggungjawabkan, dan insya Allah dipertanggungjawabkan juga dengan guru-guru saya sampai kepada ahlinya insya Allah. Kenapa hal ini harus kita lakukan? Ini musola ini bukan musola kecil, musola besar termasuk, karena di sini ini banyak orang diwaringi keluar masuk, maka jangan sampai isinya yang di dalam ternyata kita masih belum mumpuni dalam hal Al-Quran. Al-Quran ini masih banyak di antara kita, masih banyak orang-orang muslim itu yang mengabaikan Al-Quran. Masih banyak. Mudah-mudahan tidak termasuk kita. Tujuan kami satu, karena di sini yang mutlak sentral yang menjadi imam besar kita, beliau Al-Mukarram Bapak Ustaz Zajat Marzuki. Kalau beliau ada, insya Allah aman. Tatkala beliau tidak ada, kemudian siapa yang menggantinya? Nah, ini penting saya sampaikan supaya tidak ada timbul. Kita boleh tawaduk, untuk tadarruk boleh. Tatkala tidak ada imam utama, kemudian kita timbul. Kita boleh tawaduk, untuk tadarruk boleh. Tatkala tidak ada imam utama, kemudian kita, ini namanya etika. Enggak kemudian sampai dorong-dorongnya, atau semakin dua-duanya akhirnya enggak mau, tidak. Jadi mensilakan, itu berarti sudah melemparkan kepada kita. Kita sudah harus siap maju. Nah, malam hari ini saya ingin mentasih Al-Quran di surah Al-Fatihah. Saya tasih, bukan tahsin, saya tasih. Nanti kita saksikan bersama, sehingga tidak ada lagi miskilan. Itu Fatihahnya hanya belum benar. Ingat, yang kita cari kaidah tajwidnya, bukan lagunya. Boleh jadi nggak punya lagu. Bismillahirrahmanirrahim, tapi kaidahnya benar. Ada mungkin lagunya geriak-geriak, tapi kaidahnya nggak benar. Ada. Nanti kita saksikan bersama. Sekarang saya paparkan semua kaidah tentang Al-Quran. Yang pertama, Matobi'i itu ada berapa? Dua harokat atau satu alif. Panjangnya hanya satu ayunan. Kemudian mad jaiz bisa satu, bisa dua, bisa dua setengah. Mad wajib dua setengah. Dengung satu setengah. Ifa satu setengah. Maksimal satu setengah. Nggak boleh lebih. Minimal satu alif. Kita sepakati bersama. Itu sesuai dengan kaidah. Karena di dalam Al-Quran itu kita tidak mengambil nama idgham ifa, tidak, tapi kita mengambil polanya. Yang kita baca di dalam Al-Quran itu tidak lebih dari ini: panjang, pendek, dengung, samar,
jelas, tebal, tipis, mantul, tidak mantul. Itu saja. Mantul berarti apa? Qalqalah. Yang tidak qalqalah diqalqalkan berarti salah. Yang tebal ditipiskan berarti salah. Begitu juga sebaliknya. Itu saja kaidah yang sebenarnya yang ada. Kemudian diberi tanda, ini namanya idhar, ini namanya, itu hanya tanda-tanda untuk membedakannya. Tetapi kaidah secara umum yang sudah pernah saya sampaikan di situ. Ada panjang, ada pendek, ada samar, ada dengung, ada jelas, ada qalqalah, tebal, tipis. Mari kita praktekkan bersama. Kita buka surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita contohkan urusan surat pendek itu kan sunnah hukumnya. Kalau kita tidak hafal yang panjang, maka yang pendek. Sudah ada Al-Quran di depannya. Baca yang sekiranya kita sudah murojaah. Sebelum dimurojaah jangan langsung membaca. Takut nanti ada kekeliruan. Baik, Al-Fatihah kita baca. Bismillah kita baca jahar, pelan, atau nyaring sama saja. Yang penting jahar, bukan sir. Sir itu di mana? Di sini. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti bismillahnya sir. Bismillahnya sir. Itu tidak sesuai dengan kaidahnya Imam Syafi'i, tapi sesuai dengan kaidahnya Imam Malik. Nanti panjang lagi kira-katanya. Takdirnya begini caranya, sedekapnya begini, nanti banyak lagi. Yang kita pahami ke Imam Syafi'i saja. Maka bismillahnya seandainya ada Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Asal terdengar 1-2 orang berarti itu jahar. Jangan salah dengan Imam As-Sudais itu dibaca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dijahar. Bukan disir. Dia memakai Imam Syafi'i kalau dijahar. Maka keras atau pelan itu hanya irama. Jadi boleh di irama pelankan, boleh dinyaringkan, boleh. Nanti kita praktekkan. Ba itu tipis. Ba itu tidak tebal. Ingat, mahorizul ba itu antara bibir atas dan bibir bawah itu rapat tapi tidak ditekan. Jangan ditekan. Kalau ditekan nanti bunyinya ba. Dia keluar huruf hamesnya. Padahal ba ini bukan huruf hames jaza. Banimu, banimu, banimu bab, banimu bab, bukan babibu bab. Nah, inilah medok banget ya. Babibu bab orang Jawa. Babibu bab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamnya satu ayunan. Kenapa? Matobi dicermati. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir panjang, mad alif disukun. Ingat haknya harus jelas. Hak hurufnya ada di tengah-tengah tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ro ada di mana? Ro ada di mana? Ro itu ada di ujung lidah dan gusi atas. Gusi itu tempat keluarnya gigi. Tempat keluarnya gigi, bukan giginya. Ghariru bab,
ghaidhu bagh. Bismillahirrahmanirrahim, bukan hirrah. Bismillahirrahmanirrahim bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita raba-raba nanti. Satu-satu kita raba-raba nanti. Fatihah dulu, basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini tasnya secara umum dulu. Nanti kamu secara individu bisa langsung minta ke saya. Pak Ustadz, saya langsung kepingin tasnya. Boleh langsung mintasin secara global dulu, secara umum. Perhatikan. Alhamdulillah, tidak boleh tawalud. Alham tidak boleh. Alham tidak boleh. Harus bersih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pegang itu rat-rat, diingat-ingat. Saya hanya sampai 3 ayat saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang terakhir, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Baik, 4 ayat kita baca bersama dari awal. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Cukup. Lanjutkan ayat berikutnya. Tasdid. Iya. Ada yang membaca iyyaka na. Jangan ikut yang demikian, karena membahayakan. Itu bisa jadi sakta. Iya jadi sakta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai ke dada, cukup di pangkal tenggorokan. Jangan sampai ke dada, jangan nanti kan sampai ke dada itu. Tidak usah ke dada, cukup di pangkal tenggorokan. Ihdinas siratal mustaqim. Sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ada 3 pokok poin di sini. Pertama hak, cukup di pangkal tenggorokan. Yang kedua sod, si, jangan si, ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim. Tim bukan tim bukan tim. Kalau tim itu sudah tengah tenggorokan, sementara ini ujung tenggorokan. Tim Qaqiqu baqu, bukan qaqiqu baqu, bukan terlalu dalam, hanya di ujung tenggorokan, di atas. Qaqiqu baqu, mustaqim. Ada 3 poin yang sangat vital di sini. Pertama hak, jangan sampai ke dada, cukup di pangkal tenggorokan. Kemudian sod, jangan berbunyi sin. Ihdinas ihdinas siratal mustaqim. Bersama. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau enggak kuat, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kuat? Enggak kuat. Potong. Diulang. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah banyak sekarang YouTube bertaburan tentang membahas lam mamnu ini. Jadi begini, tidak bolehnya itu bukan membatalkan sholat dan sholatnya jadi batal, bukan. Tetapi tidak bolehnya ini karena kaidahnya lam mamnu itu tidak boleh berhenti kecuali rasul ayat atau mengulang. Kaidahnya yang tidak benar. Tadi sudah konkret. Hati-hati di sini di huruf yang bertasdid harus jelas tasdidnya. Kemudian huruf-huruf yang hampir bersamaan seperti an'amta itu hampir sama. Kalau enggak bisa jadi an'amta. Ya, kemudian do tatkala tasdid begitu matinya do, walau karena do itu huruf apa? Istitolak, maka harus ditahan sejenak. Walau ada suara ngaratnya sedikit. Walau dhalin. Baik, silahkan monggo yang mau tahsin langsung monggo. Tapi mohon maaf, kalau sudah siap ditaseh, berarti nyuwun sewu, bukan saya itu kenyih atau tidak, tapi saya ingin kebenarannya, saya ingin keabsahannya. Nanti langsung saya kasih nilai, mohon maaf, boleh nggak kira-kira begitu ya? Boleh. Saya kasih nilai langsung dan menjadi saksi jenengan. Boleh nanti kalau masih belum 99% atau masih di bawah standar itu 70 ke bawah Pak, itu di bawah standar namanya. Kalau masih 80 masih boleh lah. Tapi kalau di bawah 70 berarti di bawah standar, belum boleh. Maksudnya masih perlu dilatih lagi. Kalau masih di bawah 70 ke atas sampai 80 99 itu sempurna, sudah bagus. Nanti yang bisa nilai jenengan sendiri. Saya nggak mengada-ada, saya nggak akan mengada-ada. Kalau jenengan langsung berhadapan dengan saya tanpa ada jenengan, bisa jadi Pak Ustadz ngada-ada, bisa jadi. Tapi kaidah jenengan sudah saya sampaikan, kaidahnya seperti itu. Kemudian nanti yang tahsin siapa jenengan bisa dengerin bersama. Itu baru namanya fair. Tidak ada bikin-bikinan, tidak ada. Monggo silakan. Coba jenengan, nah monggo Haji, kita dengarkan bersama, kita semua jadi juri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk roknya kurang ke depan.
Toknya kurang ke depan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Radiru. Coba. Radiru. Radiru. Ya. Radiru. Ya. Radiru. Ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang ke bawah sedikit haknya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Atau berdiri alaihi saja. An'amta ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doknya masih belembung. Dok itu tidak belembung sama sekali. Jadi dok itu seperti orang gigit. Coba gigit dulu. Jadi latihannya begini. Ini lidah. Ini gigi atas dan bawah. Gigit dulu. Baru lepaskan. To. Belembung nggak? To. Gigit lidah kanan atau kiri. Gigit salah satu. Gigit. Lepaskan kemudian. Gigitnya dari ujung sampai pangkal, digigit semua. Itu untuk latihan. Jadi tidak melembung. Coba jenengan malam tolin lagi. Tuaidin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahan sedikit. Waladdallin. Tahan sedikit. Walau hanya di ro, kemudian ha, kemudian do. Ro, ha, do. Makhrajnya yang kurang, tetapi kaidah baca tajwidnya sudah masuk. Berarti makhrajnya yang kurang 3. Jadi kan yang bisa nilai. Kalau dari 100% salah 3, 10 saja sudah. Salah 3 berarti tinggal 70. Data 70 sudah standar. Seandainya tidak ada yang lain sudah bisa dipakai. Ini standar Pak. Seandainya nggak ada yang lain sudah bisa dipakai. Maksudnya yang lain yang lebih daripada itu. Nggak ada yang 75 misalnya, 70 sudah bisa dipakai. Tapi kalau di bawah 70 saya nggak berani masih pakai. Belum bisa. Ini statusnya masih status bisa diperbaiki karena tadi saat suruh baca tot benar, saat suruh ngulang hak benar, tak suruh ngurang roh sudah benar. Artinya tasih untuk malam ini masih bernilai 70 Pak. Insya Allah tasih berikutnya harus sudah 99. Insya Allah. Amin. Monggo silakan siapa yang mau tasih lagi. Sekali lagi, monggo dengan nilai semua. Monggo silakan yang bisa nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Nafas, tapi sudah bagaimana? Jenengan sudah alhamdulillah. Saya berani bersumpah, wallahi wa nabi wa rasul, jenengan sudah bisa jadi imam. Demi Allah, tidak bikin-bikin. Itu sudah sesuai dengan kaidah. Kalau ada yang mempermasalahkan itu, saya ingin berhadapan. Apanya yang salah? Silahkan disalahkan. Dan saya ingin tahu mana yang salah. Jadi harus real. Kalau nggak benar, mananya yang nggak benar? Kan begitu jadinya. Mananya yang nggak benar? Lamnya kepanjangan. Suruh baca lagi, coba. Ulang Pak Haji, coba. Katanya lamnya kepanjangan. Ini misalnya nih. Suruh ulang. Jangan yang lain. Coba diulang Pak Haji. Ada yang ngomong barusan lamnya kepanjangan, kata enggak, tapi ini misalnya. Enggak, tapi jangan coba baca. Lamnya kepanjangan, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangan apa cukup? Alhamdulillah. Cukup. Kepanjangan apa cukup? Pas. Berapa alif? 1 alif. 2 harokat. Sudah nggak bisa ngelak. Kalau seandainya orang misalnya ada, saya kalau Pak itu yang imam mendingan saya mau farid aja dah, saya mau farokoh. Kenapa? Nggak benar. Yang nggak benar itu yang mana? Kita jelaskan, nanti dijelaskan. Yang nggak benar yang mananya? Haknya kurang. Contoh lagi Pak Haji, silakan. Pak Haji dulu coba. Haknya kurang jelas, coba dibaca lagi Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas apa kurang jelas? Sudah sangat jelas. Rihrahnya masuk, hamsnya masuk. Sudah jelas haknya. Jadi biarkan orang yang misalnya yang mempermasalahkan itu sampai tidak punya alasan untuk menyalahkan. Sebab yang mana harus kita kejar Pak. Kalau orang cuma itu nggak jelas itu tajwidnya, yang mana yang nggak jelas harus kita kejar. Kalau enggak nanti dia, kata orang Jawa, tuman, kebiasaan nyalain orang tapi nggak jelas mana yang salah yang benar. Kalau orang nyalain orang itu harus sanggup membenarkan, bukan hanya salah tapi nggak sanggup membenarkan. Ini jangan sampai. Insya Allah kalau seandainya Ustadz Dajjal lagi berhalangan, Pak Haji silahkan menjadi imam. Monggo silakan, siapa yang mau tahsin kembali. Monggo. Jangan kita saksikan bersama. Kalau salah jangan jadikan patokan ke saya. Jangan sudah punya ilmunya, langsung jadikan salahkan. Monggo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrah, hi-nya kepada rohnya kurang tegas, rohnya tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Lamnya lebih setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya gimana? Kurang jelas. Haknya kurang tipis sedikit, kurang tipis. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Haknya kurang. Alhamdulillah. Masih ham. Ham. Hi. Hu. Ada desahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulang haknya kembali. Alhamdulillah. Terlalu tebal. Alhamdulillah. Lamnya nyangkut. Al harus bersih.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Maknya kepanjangan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih condong kepada iya kurang kurang ke bawah pelan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas kurang siratal tebal sedikit. Ihdinas siratal mustaqim. Mus sinnya kurang jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal si sama to. Ihdinas siratal mustaqim. Terus Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. kurang panjang ya. Ghairil maghdubi 'alaihim ulang siratal 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 ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. kurang panjang tuh. Jangan mestinya ke depan. Saya kepingin lihat mimiknya. Sini saya nggak ngelihat ininya. Nah, kalau tasin itu harus jelas mimiknya. Kita coba. Tadi gue ini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu walau boknya ditarik. Walau Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. kurang panjang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang panjang doanya ya. Kurang 6 alif, kurang 6 masih baru. Waladdallin. Waladdallin. Baik. Langsung dinilai apa belum? Langsung dinilai. Hak ya, hak masih belum kurang lebaran. Haknya pokoknya sudah. Hak lamnya tawalud masih sedikit. Al sama bil'a. Kemudian sod si ya, si sama qimnya udah bagus. Tadi ih itu terlalu ringan, kurang kesini jadinya, kurang kesini ya. Ya harus bersih ya, jangan sampai kalau ke atas dia jadi tapi ya tapi jangan ke bawah. Kalau ke bawah nanti ke dada. Orang ini huruf halak kok. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, itu kemudian boknya untuk istitolaknya kurang geret. Anak ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjang dia 6 alif. 6 harokat 3 alif. Begitu Ustaz.
permasalahan di sini istilahnya saya akan tertulis sebagai batal, paling tidak akan membawa sendiri. Pada dasarnya saya mengakui bahwa saya banyak kekurangannya. Gak apa-apa. Ini tahsin ini saat ini bukan hanya untuk jadi imam di sini, tapi bisa jadi imam di manapun. Kadang pada dasarnya tuh hati saya nggak mau batal. Tapi oke. Tapi tetap kalau para sesepuhnya nggak ada kan. Nah itu makanya penting. Nanti semua bisa. Makanya saya tadi bilang tahsin ini memungkinkan kita untuk sholat kita menjadi afsah. Setelah sholatnya afsah, minimal kalau tidak ada siapapun di sini, berarti sudah tidak bingung lagi menutupi fitnah. Kenapa ada fitnah di sini? Kadang kita ini macam-macam ya. Jadi ada sama saja di mana-mana. Kalau sudah imam tetapnya nggak ada, imam besarnya nggak ada, yang lain maju, kadang mereka kerupuk gak keluar karena nggak tahu mereka. Nah, tahsin inilah kita mulai hidupkan keyakinan kita masing-masing. Ada istilah kan bebannya salah imam itu menanggung makmum. Jadi merasa berat, tapi mau nggak mau kan harus maju waktu. Iya. Bagaimana itu? Kadang kan ya untuk mengisi kekosongan pada saatnya kan seperti makmum. Imam itu berat tanggungannya, tapi besar pahalanya juga. Biar jadi jamaah kan. Ya betul. Baik, untuk tahsin saat ini jenengan ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Ini hak, nanti diulang lagi insyaallah ya. Diulang lagi, hak kurang bersihkan nanti akhirnya hubah. Kemudian untuk istitolaknya walau dhalin. Mohon maaf, ini bukan tahsin tapi tasih. Kalau tahsin saya kembalikan lagi kepada umum, tapi ini tasih harus sesuai sanad yang saya ikuti. Jadi permasalahannya bukan jadi imam saja ini Pak ya. Permasalahannya tentang sanad keilmuan. Gitu ya. Alasannya jadi sanad keilmuan. Insyaallah kalau saya sudah menyatakan sahih, tapi insyaallah Pak Haji belum sahih. Belum sahih. Nanti diulang lagi. Belum memenuhi kriteria sahih di dalam sanad ya. Insyaallah sabar. Tapi yakin ada harapan. Karena dari nilai 100 dan nilai 10 sudah di angka standar. Baik, monggo. Mungkin saya batasi malam ini hanya cukup 3 orang tahsin ya. 3 orang saja tahsin. Siapa lagi? Monggo jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Batnya terlalu tebal, kurang tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, batnya sudah bagus. Lamnya lalilu, qalilu, bismillah, la. Kurang ke depan lam. Hurufnya nempel di gigi atas Pak. Huruf lam itu lidah nempel gigi atas. Lalilu, lalilu. Coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tinggal haknya. Haqihu, haqihu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih condong kepada kho, kurang bersih sedikit. Tapi maksudnya saya tahu sudah ke sana. Artinya sudah ke sana dia. Cuman belum sanggup karena belum biasa. Yakin nanti bisa Pak. Lanjutkan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lamnya dihilangin lanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahnya kurang ke depan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut.
Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terus Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. rata-rata memang di istitolak itu memang agak susah. Istitolak itu diangkat dulu walau alhamdulillah. Nanti PR-nya ha ro la, ha ro la, PR dengan ha ro la. Ada lagi Pak? Ihdinas, dari ihdinas coba. Ihdinas siratal Ya, sodnya mustaqim. kurang tipis, terlalu tebel. Si. Ihdinas siratal Ya, mustaqim. coba dengan lihat saya si sol si su sol si si Sha shi 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 si shi si shi shi itu masih contoh kepada shin si shi si. shi. Untuk belajar mungkin memudahkan, angkat di bawah dulu. Si si Shi ya. Siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masih shi, ya. Maghdubi 'alaihim. walau Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kok itu walau tidak berhubung sama sekali, bahkan cenderung masuk walau waladdallin. alhamdulillah. Baik, insyaallah titik awal untuk tasyaih sudah ada. Titik awal untuk tasyaih sudah ada. Nanti saya akan nyiapin waktu yang agak panjang Ustaz. Mungkin kayak tadi habis maghrib sampai habis isya lanjut tasyaih itu baru benar. Karena satu Fatihah itu yakin Pak, saya sendiri itu 8 kali sama baru gol. Belum selesai seperti itu misalnya, itu nggak bisa dipaksa. Silakan, misalnya ini PR tadi ya, dengan PR-nya hak langkok misalnya, hak langkok silakan digeladi sendiri dulu. Nanti kira-kira sudah yakin, baru maju lagi. Jadi kan gitu, baru tasyaih lagi. Nah, baru itu nanti hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal dan lengket. Beda. Bergerak bisa, lepas hilang nanti. Jadi begitu cara tasyaih itu begitu. Bahkan cara saya dulu waktu saya diuji untuk Fatihah itu nggak dikasih tahu salahnya, hanya 3 kali mundur. Jadi kalau sudah bingung, baca lagi 3 kali mundur, cari sendiri, belajar. Siap tak maju. Wah, udah bingung, baca lagi 3 kali mundur, cari sendiri, belajar. Siap tak maju. Wah, masih tetap standar seperti itu. Saya takutnya sekali tadi udah benar, lagi masa coba udah bagus, besoknya dikasih lagi berubah. Nah ini yang kenapa berubah itu?
Nah ini yang makanya tasyahud itu tidak cukup sekali. Setelah makom, benar-benar makom, alhamdulillah langsung didoain, Pak, ada ijazah namanya, barakallahu fi alimina, dan seterusnya kita doakan. Mudah-mudahan ini lengket jadi ilmu yang bermanfaat, baru kemudian itu tasyahud kita. Yakin, Pak. Nah yang kedua, nah ini sudah kita tutup tasyahudnya. Tasyahudnya insya Allah kita lanjutkan minggu depan, dan saya insya Allah janji akan memberikan waktu lebih panjang lagi supaya lebih banyak yang ikut tasyahud. Kalau tahsin insya Allah tetap, tahsin secara umum insya Allah tetap, dan saya detailnya tahsin juga sama dengan tasyahud, cuman bedanya kalau tahsin itu detail secara umum, kalau tasyahud itu sudah masuk pada privasi. Sebenarnya saya sungkan, Ustaz, seakan sungkan tahsin itu, karena pasti saya banyak nyalahin orang tuh. Kalau tahsin itu masih rahmah, oke, monggo boleh begitu, oke, ini nanti dibetulin di rumah ini. Kalau tahsin itu kejam kan, begitu mainnya tuh. Tapi mudah-mudahan jangan sampai tersinggung jenengan ya. Insyaallah niat saya lillahi ta'ala, mudah-mudahan jenengan saya nanti bersama-sama di hadapan Allah mempertanggungjawabkan yang kita hadapi ini, dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, yang berusaha semaksimal mungkin kita agar bagus membaca Al-Quran ini, ridho Allah kepada kita, menjadikan Al-Quran ini sebab kita nanti selamat di dunia wal akhirat. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil maaf wadhahir wa batinan. Tambahan sedikit untuk ini pesan saya supaya tidak ricuh di sini. Seandainya imam tidak ada, imam tetap tidak ada, sebenarnya saya sudah ikhlas ridho kalau yang ikut tahsin ini karena dia adalah orang dalam tholabul ilmi, silahkan jadi imam yang jenengan percaya. Kalau ada orang yang gak ikut tahsin, kemudian dia sok ini sok itu, menyalahkan dan segala macam, silahkan ditanya salahnya di mana dan dihadapkan kepada yang ahlinya. Itu Pak ya, jangan nyalahkan kemudian, dan jangan khawatir disalahkan orang yang belum tentu tahu kesalahannya, itu jangan khawatir. Dan jenengan bahagia tatkala disalahkan orang yang tahu kesalahannya, berarti itu alamat kita akan menjadi benar. Itu saja. Jadi nggak usah khawatir, gak enak nanti saya disalahin orang. Nggak apa-apa, disalahkan itu berarti dia niat untuk memperbaiki kita. Gitu ya. Baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.